Nah, kalau misalnya teman-teman merasa keteteran ketika teman-teman mengerjakan tuton, nah teman-teman bisa pilih TMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umiras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, saya menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini, baik channel YouTube, TikTok maupun Instagram. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe atau follow, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat informasi dari channel ini. Terima kasih. Teman-teman, saya selanjutnya ingin menyapa Sobat UT karena saat ini sebentar lagi kita akan melaksanakan UAS ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang lagi galau nih karena sedang mengejar target untuk mengerjakan tugas maupun diskusi. Nah, kita ngobrol santai yuk. Teman-teman realize nggak sih bahwa ternyata tuh banyak hal yang bisa kita syukuri atau banyak benefit yang bisa kita dapatkan karena kita menjadi mahasiswa-mahasiswi UT. Apa aja tuh? Yang pertama, teman-teman kan pasti sering mendengar slogan seperti ini, kuliah di UT itu fleksibel loh, waktunya sangat fleksibel. Bener apa enggak tuh slogan seperti itu? Nah, kalau menurut pendapat pribadi saya itu benar. Memang kuliah di UT itu sangat fleksibel. Karena apa? Karena kita kan diberikan kebebasan atau keleluasaan di dalam memilih metode perkuliahan yang kita mau. Karena UT menyediakan sekitar 4 macam metode pembelajaran. Yang pertama yaitu teman-teman bisa pilih tuton. Kemudian yang kedua teman-teman bisa pilih TMK, atau teman-teman bisa ikut web, atau teman-teman bisa pilih tatap muka. Nah, teman-teman silakan pilih 4 metode ini, yang mana yang paling cocok dengan teman-teman. Kalau misalnya untuk tuton itu kan 8 sesi, kemudian nanti ada sesi tugas, ada diskusi yang harus teman-teman kerjakan. Nah, tapi di tuton ini nanti teman-teman itu akan bisa berinteraksi dengan dosen ataupun dengan teman-teman sekelas. Dan keuntungan lainnya adalah di situ kita bisa bahas materi sama-sama. Kemudian kita bisa latihan mengerjakan soal-soal yang ada di tuton, ya. Kita bisa pelajari kembali materi diskusi dan tugas. Kita juga bisa pelajari latihan yang ada di tuton tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa keteteran ketika teman-teman mengerjakan tuton, nah teman-teman bisa pilih TMK. Ya kan, TMK itu dalam satu semester kita hanya mengerjakan tugas sebanyak 3 kali, setelah itu mengikuti UAS. Simpel kan teman-teman? Nah, bagi teman-teman yang lebih menyukai perkuliahan tatap muka, teman-teman bisa pilih kuliah tatap muka, tapi ada syaratnya, ada syarat dan ketentuannya ya. Yaitu minimal dalam satu kelas itu teman-teman harus punya 20 orang mahasiswa. Nah, baru bisa dilakukan kuliah tatap muka. Nah, pilihan yang keempat teman-teman bisa ikut web. Nah, web ini lebih kurang sama seperti tuton, tapi web ini nanti teman-teman pembelajarannya menggunakan seperti sarana Zoom seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak sanggup buat ikut tuton, di semester berikutnya teman-teman bisa beralih ke TMK atau beralih ke metode yang lain. Simpel kan? Dan fleksibel kan? Nah, kalau misalnya teman-teman, contoh kita ambil contoh yang tuton. Misalnya teman-teman pilih tuton. Tuton itu terdiri dari 8 sesi. Nah, setiap sesi kita diberikan waktu selama 14 hari untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas maupun diskusi. Masa iya dalam waktu 14 hari itu kita tidak bisa menyisipkan sekitar 30 menit untuk mengerjakan tugas atau diskusi? Nah, kalau menurut saya itu kayak nggak mungkin banget teman-teman. Teman-teman tuh pasti bisa. Selama ini mungkin teman-teman nggak bisa dengan alasan sibuk banget, pekerjaan banyak banget, nggak kepegang gitu loh. Pekerjaan numpuk, deadline dari kantor numpuk, belum keluarga, belum anak. Nah, seperti saya sudah pernah sampaikan di VT saya yang sebelumnya, kalau kita tidak menyisipkan
waktu untuk mengerjakan tugas di dalam manajemen waktu kita, itu tidak akan pernah punya waktu kita teman-teman. Makanya teman-teman bikin deh to-do list nih ya. Teman-teman yang manajemen waktunya masih kacau balau, teman-teman bikin to-do list ya. Teman-teman tulis outstanding pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan setiap harinya ya, atau rutinitas teman-teman setiap harinya, mulai teman-teman bangun pagi ya sampai dengan nanti teman-teman tidur lagi, itu tulis ya. Kalau teman-teman tidak bisa melaksanakan manajemen waktu, teman-teman harus tulis, karena kalau kita mau disiplin, kita mau konsisten, itu memang harus ditulis teman-teman. Kalau cuma kita ingat-ingat, itu pasti bakal ada yang lupa. Jadi teman-teman tulis ya, bangun tidur jam berapa, setelah bangun tidur teman-teman ngapain. Kalau saya sarankan setelah bangun tidur, teman-teman itu setelah bersih-bersih, kemudian teman-teman kerjakan sebentar atau kasih waktu sekitar 15-30 menit untuk mengerjakan tugas kuliah. Bisa teman-teman, kalau teman-teman mau, kalau teman-teman niat, itu pasti bisa. Ya, jadi teman-teman buat to-do list-nya. Apa yang harus teman-teman kerjakan? Tapi kuncinya adalah teman-teman harus disiplin dan konsisten. Ya, jadi teman-teman harus berpatokan kepada to-do list teman-teman. Tentukan skala prioritasnya gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bikin to-do list, teman-teman disiplin dan konsisten menjalankannya, saya yakin apapun kegiatannya itu pasti akan bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak mau menyisipkan waktu kita tidak akan pernah punya waktu teman-teman. Karena setiap manusia itu pasti sibuk sama teman-teman ya. Sesibuk apapun kita, kalau kita menyisipkan waktu, kita kasih waktu, itu pasti bisa teman-teman. Jadi tulis ya teman-teman, jangan hanya ngambang di sini. Tulis apa yang harus kita kerjakan setiap harinya. Ya, dan mengerjakan tugas kuliah itu menjadi prioritas teman-teman. Gitu. Kalau saya pribadi ya teman-teman, buat teman-teman yang bekerja, saya sarankan untuk memilih tuton. Ya, karena apa? Karena dengan ikut tuton, seperti tadi saya sampaikan di awal, teman-teman tuh kayak ikut pembelajaran gitu loh. Teman-teman akan berinteraksi dengan tutor atau dosennya. Ada yang nggak jelas, teman-teman bisa tanyakan. Kemudian teman-teman bisa latihan mengerjakan tugas-tugas. Tapi dengan syarat memang manajemen waktunya harus baik. Nah, kemudian apalagi nih yang menjadi kegalauan teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bilang kuliah di UT tuh belajaran mandiri, nggak ada pembelajaran yang benar-benar dikasih tahu sama dosennya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui ya, yang namanya perkuliahan online itu memang seperti itu teman-teman. Teman-teman mau kuliah dimanapun, perkuliahan online akan seperti itu. Teman-teman akan diberikan materi pembelajaran, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengerjakan tugas maupun diskusi. Ya memang seperti itu. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya juga sudah pernah mengalami pembelajaran online seperti apa. Jadi ya memang sama seperti ini, di kampus manapun sama. Kalau yang saya analisa seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya apalagi nih? Teman-teman pernah nggak mengalami kendala teknis kayak misalnya mau upload tugas, kok nggak bisa ya, servernya down terus gitu, nggak bisa kekirim. Pernah nggak teman-teman ngalamin seperti itu? Nah, teman-teman agar terhindar dari hal tersebut, teman-teman jangan mengirimkan tugas maupun diskusi menjelang deadline ya teman-teman. Misalnya sehari sebelum deadline baru teman-teman kirim tugasnya. Nah itu biasanya kalau misalnya menjelang deadline itu biasanya akan banyak sekali yang mengakses, sehingga servernya itu kadang-kadang jadi down. Karena sehebat apapun teknologi, ya pasti ada kelemahannya juga teman-teman. Ketika begitu banyak yang mengakses, itu pasti akan error servernya. Nah tapi kan nggak lama, mungkin beberapa jam teman-teman coba lagi nanti bisa gitu. Makanya saya sarankan teman-teman jangan mengirimkan tugas maupun diskusi menjelang deadline. Nah sama juga waktu saya kuliah online di universitas yang lain juga seperti itu. Ya, kadang-kadang suka error servernya, kadang-kadang tiba-tiba kita mau kirim tugas maintenance, ya sama kayak gitu. Memang seperti itu teman-teman. Nah makanya jauh-jauh hari kita sudah harus mengerjakan dan mengirimkan tugas dan diskusi kita. Nah selanjutnya ada tidak yang berkomentar seperti ini teman-teman? Dapetin nilai di UT itu susah ya, mau dapet nilai A aja susah. Nah coba teman-teman,
Kalau teman-teman simak di VT saya yang sebelumnya mengenai, kalau nggak salah tentang persiapan UAS ya teman-teman. Nah di situ saya ada sampaikan kunci utama dari pembelajaran di UT itu adalah modul ya teman-teman. Jadi di awal pembelajaran itu kan kalau misalnya teman-teman ikut tuton ya, itu kan ada diberikan materi, kemudian ada diberikan sesi tugas, ada sesi diskusi. Teman-teman nggak usah pusing-pusing cari jawabannya ke sana ke sini. Teman-teman jawabannya itu ada di modul. Silakan teman-teman buka modulnya. Jawabannya ada di modul, teman-teman. Ya. Kemudian ketika teman-teman mempersiapkan UAS, itu juga materinya ada di modul, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang bilang nggak ada Bu yang keluar, kok yang keluar ada yang nggak ada di modul ya Bu. Teman-teman yakin sudah baca seluruh modulnya? Nah, bisa saja teman-teman hanya baca part B yang keluar part A, atau part C, atau part D. Bisa juga seperti itu. Makanya teman-teman sering-sering baca modul. Nah, tipsnya nih, buat teman-teman yang bekerja, nggak ada waktu, dan mengikuti tuton, maka teman-teman ketika mengerjakan tugas maupun diskusi, teman-teman langsung cari materi yang berkaitan dengan tugas dan diskusi. Teman-teman kerjakan, setelah itu teman-teman kirim tugasnya atau diskusinya. Nah, di hari berikutnya, ketika teman-teman kan tadi sudah membuat to-do list tuh, ya. Di situ kan ada tuh, teman-teman harus mengerjakan tugas. Selanjutnya kalau tugas sudah selesai, teman-teman bikin to-do listnya tuh membaca modul. Teman-teman sisipkan di situ berapa menit? 15 menit itu udah bagus teman-teman, buat teman-teman yang bekerja. 15 menit, 30 menit itu bagus banget 30 menit. Nah, teman-teman baca setiap hari, ya. Setiap hari teman-teman targetkan baca berapa sub gitu ya. Itu teman-teman seperti itu. Kalau teman-teman sudah terbiasa setiap hari membaca modul, lah insya Allah nanti ketika UAS, insya Allah nilainya bagus teman-teman. Nah kemudian ada yang seperti ini kayak teman-teman, kalau saya nggak salah ini ya simaknya. Capek-capek ngerjain tuton, ternyata yang dipakai nilai UAS. Nah, nanti kita akan bahas tentang cara penilaian di UT itu seperti apa, teman-teman ya. Nah, kali ini saya sampaikan bahwa ketika kita mengikuti tuton, TMK, TUWEB, TTM ya, teman-teman, itu memang ada prosentase dari masing-masing tuton ataupun TMK atau TUWEB itu terhadap nilai akhir. Saya kasih contoh misalnya untuk tuton. Tuton itu kontribusi nilainya itu dari 30%, UASnya 70%. Nah, nanti ketika teman-teman UAS ya, teman-teman harus mencapai nilai 30% ketika UAS. Nah, kalau nilai teman-teman itu 30% ya, minimal 30%, nanti tutornya itu atau TUWEB-nya itu atau TMK-nya itu atau TTM-nya itu nilainya itu baru akan berkontribusi terhadap nilai akhir teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berpendapat gak usah ngerjain tuton, nanti UASnya aja digenjot biar nilainya bagus. Kalau iya nilai kita bagus, kalau nggak bagus, kita akan pure dapat nilai UAS. Tapi kalau kita sudah punya nilai tuton, saya bilang nilai tuton, TUWEB, TMK dan TTM itu ada nilai pendukung ya teman-teman. Kalau nilai pendukung teman-teman sudah ada nih, sudah bagus, dan nilai UAS teman-teman itu nggak begitu bagus, taruhlah misalnya nilai 70 ya, nilai UASnya 70. Nah, maka tuton ini, nilai pendukung ini bisa membantu nilai akhir teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya nilai pendukung, maka teman-teman benar-benar harus berjuang di UAS. Nah, tapi ada satu catatan, kalau nilai UAS teman-teman lebih bagus daripada nilai pendukung teman-teman, maka yang dipakai memang nilai UAS. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa guarantee diri kita bahwa kita akan dapat nilai bagus banget nih. Belum tentu kan, makanya better jaga-jaga. Nah, bagusin juga nilai pendukungnya, jadi jangan asal-asalan. Ketika kita dapat nilai yang pas-pasan, revisi teman-teman sampai dapat nilai yang bagus. Oke? Nah, berbicara tentang salah satu benefit kuliah di UT, pastinya adalah biayanya yang amat sangat terjangkau. Ya, kalau misalnya teman-teman bandingkan nih dengan kuliah di tempat yang lain, UT itu biayanya amat sangat terjangkau. Nah, benefit lainnya apa nih teman-teman? Kalau kita misalnya kuliah di tempat lain, dalam satu semester itu kita 2 kali ujian. Nah, kalau di UT hanya 1 kali ujian, yaitu UAS saja. Dan dalam satu semester kita tuh hanya belajar 3 bulan teman-teman. Nah, 3 bulan berikutnya
kita bisa konsentrasi dengan pekerjaan kita yang lain. Dan terakhir, tidak ada skripsi. Nah, jadi teman-teman, banyak hal yang bisa kita syukuri teman-teman, dan harusnya kita syukuri karena kalau saya pribadi, saya sudah memiliki perbandingan karena sebelumnya saya sudah berkuliah di tempat yang lain, dan saya selama saya berkuliah itu saya selalu ambil kelas karyawan ya. Nah, saya cerita sedikit ya teman-teman. Nah, saya kondisinya waktu itu saya bekerja dan saya juga punya anak-anak kecil ya teman-teman. Nah, sistem perkuliahannya waktu itu adalah tatap muka. Jadi kalau misalnya saya ambil 7 mata kuliah, nah itu biasanya yang 2 mata kuliahnya online. Nah yang 5 ini sisanya adalah tatap muka teman-teman. Nah tatap muka itu berarti saya harus datang ke kampus. Saya kuliahnya hari Sabtu dan Minggu dan biasanya satu mata kuliah itu malam hari itu ada ya teman-teman. Nah pulang kantor waktu itu kalau nggak salah masuknya itu sekitar jam 6.30 ya kalau nggak salah teman-teman ya, atau mendekati pukul 7 malam gitu ya. Nah, jadi ketika ada perkuliahan TTM, maka saya akan rush tuh, buru-buru dari kantor kan. Nah, saya di situ harus berjuang dengan kemacetan Jakarta, teman-teman. Saya harus berjuang, kemudian saya harus benar-benar ngejar waktu biar nggak terlambat sampai ke kampus. Karena malu ya teman-teman kalau misalnya kita masuk kelas ternyata dosennya sudah ada, teman-teman juga sudah banyak yang datang gitu. Malu kalau datang terlambat. Nah, di situ saya benar-benar ngejar waktu, teman-teman. Kalau misalnya kuliahnya malam, pulangnya jam 10 malam. Di hari Sabtu itu kebetulan saya kerja juga teman-teman, maka saya izin setengah hari sama kantor. Kemudian setelah jam 12 saya balik ke kantor. Pulang sore, Minggu saya kuliah lagi, Minggu pagi saya kuliah lagi. Nah, sekarang kita kuliah di UT itu teman-teman bisa mengerjakan tugas maupun diskusi kapan saja, di mana saja, 24 jam teman-teman bisa kerjakan ya, selama deadline waktunya sudah ditentukan ya teman-teman. Jadi teman-teman, banyak hal yang bisa kita syukuri teman-teman. Jadi jangan melulu kita komplain. Coba kita introspeksi diri kita. Kita keteteran, itu pasti ada internal kita nih yang nggak beres nih. Kita introspeksi, kita evaluasi diri kita. Apa yang harus dibenahi? Karena segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya teman-teman. Jadi daripada kita habiskan waktu kita untuk komplain ini dan itu, mendingan kita habiskan waktu kita untuk mengejar target kita, mengejar ketertinggalan kita. Itu menurut saya akan jauh lebih baik teman-teman. Itu ya teman-teman, jadi teman-teman tetap stay semangat, fokus, konsisten sampai dengan teman-teman selesai kuliahnya. Jangan terpengaruh omongan kiri dan kanan. Be yourself. Kejar target teman-teman sampai dengan lulus dan wisuda dan membanggakan kedua orang tua. Oke teman-teman, semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. See you and talk and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.